Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi teman-teman dengan Om Tres TMKM. Ini situasi mayangnya Mazda tanggal 11 Januari 2025. Situasinya seperti ini. Ini melatar belakangi saya membuat video. Teman-teman dan sahabat banyak yang terhibur dan puas dengan pentas Mazda, ya. Pada tanggal 11 itu dengan lakon yaitu Mustiko Mondoroko, ya. Mustiko Mondoroko itu ya Rabine Banowati dan Prabu Duryudono, ya. Kemudian teman-teman banyak tanggapan ramai sekali yang melihat di sana maupun yang melihat di live streaming. Ternyata banyak yang menangis, ya. Banyak yang menangis, banyak yang berlinang air mata. Ada yang gregetan di part-part tertentu. Ini tentunya bukan karena apa ya, judul ceritanya, tetapi karena memang mayangnya Mazda itu di luar ekspektasi, jauh lebih bagus dari apa yang kita bayangkan gitu loh. Jadi kalau sudah namanya adegan percintaan, oh jagonya ini Mazda, jagonya. Dan kebetulan ternyata ketahuan bahwa masa kecilnya Mazda ini oleh eyangnya Putri, ternyata yang dari Jogja, ya, dari Jawa Tengah itu. Eyangnya Putri itu disetelkan wayang-wayangnya Ki Nartosabdo. Waktu itu memang Ki Nartosabdo itu favorit sekali teman-teman. Maka saya sering berpikir kok ada mirip-miripnya, ternyata bahwa kemarin waktu Mbak Fitri itu mengatakan, saya juga tidak tahu Om Dres, itu loh neneknya, ya. Jadi Mbah Putrinya itu yang dari Jogja itu sering, ya, untuk mengasuh Mas Akbar dan Mas Badar itu disetelkan wayang-wayang, terutama adalah wayang-wayangnya Ki Nartosabdo. Maka kalau gaya mayangnya ada Ki Nartosabdoan, ya tidak salah gitu loh. Jadi seperti melakonkan cerita kemarin itu, menurut saya yang bagus itu Ki Nartosabdo, kemudian Ki Seno Nugroho, kemudian siapa yang dari Pacitan itu Purbo Asmoro. Ternyata ada pukulan baru, dramatisasi percintaan sangat menjiwai sekali, yaitu Mas Akbar Salam. Ada adegan dikala ketemu dengan si Banowati, adegan ketemu dengan si Dursilawati, ya, dan ada adegan, ya, ketemu yang terakhir dengan si Brotojoyo Roireng atau Sembodro yang akhirnya menjadi istrinya Arjuna. Hanya beberapa ada yang tanya, Om, itu kan Banowati dengan si Arjuna itu akhirnya tetap saling mencinta, ya. Iya, tetap saling mencinta, tapi teman-teman tuh kadang terlalu baper, ya. Ini hanya cerita wayang, kalau disamakan dengan cerita Mas Akbar tidak sama, teman-teman, tidak sama, ya. Tidak sama. Mungkin yang membuat minta lakon itu ya mengintendo biar lakonnya itu agak mirip-mirip, ya, dengan perjalanan daripada sing nanggap, perjalanan daripada Mazda dan seseorang, ya. Tetapi tidak sama gitu loh. Jadi kan kalau memang akhirnya si Banowati itu menikah dengan si Duryudono, memang tetap saling mencinta, ya, tetap saling mencinta, ya, tetap saling mencinta. Teman-teman, sambil saya tampilkan, ya, flyer atau spanduk daripada tanggal 18 di Semada dan tanggal 20 di Malang, ya, sambil mendengarkan apa yang terjadi setelah pentas tanggal 11 itu. Saya tampilkan lakon baik tanggal 18 maupun tanggal 20. Ini sudah saya tampilkan, teman-teman dicermati. Jadi kalau lakon Banowati itu memang masih saling mencinta, ya. Dalam beberapa lakon tuh masih sering pernah ketemu, ya. Bahkan harapannya kalau perang Baratayuda itu, kalau Pendowo menang, akhirnya Banowati bisa ketemu dengan Arjuna. Tetapi nasib memang sudah digariskan oleh
oleh Yang Maha Kuasa dalam perwayangan ya. Banowati akhirnya dikala sudah diboyong ke Amar atau ke Astina, ternyata akhirnya mati sampyuh dengan adik daripada Duryudono, yaitu yang bernama Raden Kartomarmo. Di cerita waktu cerita lahirnya Parikesit atau Aswatama Nglanda, di situ akhirnya mati sampyuh. Jadi akhir sebuah cerita Banowati meninggal dengan adik daripada Duryudono sendiri. Berarti kan tidak bisa disamakan gitu loh. Kemudian cerita ini hanya sekedar cerita, jadi bukan berarti Mas Akbar masih selalu mengingat dan lain sebagainya. Kalau itu urusan hati tidak tahu, tapi ini memang secara cerita dan ceritanya bagus sekali gitu loh teman-teman ya. Cerita bagus sekali ya. Tadi sudah saya paparkan bahwa yang tanggal 18 itu bintang tamunya adalah Cak Yudo Bagya. Kemudian tanggal 20-nya lakonnya adalah Semar apa tadi ya. Bintang tamunya adalah Gareng Jajak, pelawaknya. Kemudian sindennya itu Manohara, dan sinden cantik yang dinanti-nanti yang sudah lama tidak bareng Mazda, yaitu Lintang Kairo dari kota Kediri. Seperti itu teman-teman. Tentunya ada dua, jadi berhimpitan ya, tanggal 18 ada satu hari, kemudian tanggal 20 di Malang, seperti dalam flyer tadi yang sudah saya tampilkan. Sebelum saya menyampaikan beberapa contoh adegan yang membuat semua orang terpana, saya sampaikan kemarin ada yang mengatakan bahwa Arjuna itu bukan hanya pria saja, tapi sebagai pengarih. Dikatakan bahwa juga tidur satu hari satu malam. Ini dari para subscriber. Ya begini ya teman-teman, bahwa semua dalang itu punya ruangan untuk berkreasi, namanya sanggit ya. Terserah nanti, kan itu dikala merias itu kan masuk ke dalam kamar. Itu bisa dengan durasi 1 jam, bisa 2 jam, bisa 2 hari, karena tidak diceritakan di situ ya. Tentunya dengan era digital ini seorang dalang harus hati-hati ya. Yang penting pakemnya itu bahwa akhirnya si Banowati itu menikah dengan si Duryudono, itu pakem. Jadi masalah jalan ceritanya diberi sisipan ketemu dengan Durusilawati ya. Kemudian waktu rias hanya suruh ngerik sepuasnya, itu dalam makna, dalam arti yang sangat luas teman-teman. Jadi Banowati untuk mengerik dalam sepuas-puasnya itu sebenarnya sudah sebuah kata komunikasi sebuah dalang, bahwa itu dalam arti yang luas. Jadi dalam dunia seni tidak bisa dibuka vulgar seperti ada daripada si subscriber yang kemarin mengatakan bahwa yang dulu itu tidak seperti itu, tidak bisa. Jadi dalang kalau sama persis berarti tidak ada bedanya antara dalang satu dan dalang lain, itu namanya sanggitnya berbeda-beda. Tentu bukunya banyak ya, bukunya banyak, menggunakan buku mana, referensinya menggunakan literatur mana, itu setiap dalang punya selera, punya kesenangan sesuai dengan kesenangan dari berdalang itu. Misalnya kita ambil contoh adegan ini yang menarik, yang membuat penonton sama terkesima ya teman-teman. Kita lihat ya. Nganti aku gawe syarat sing maesi satriya bagus tanpa cacat, sing tak karepke supaya dhawuhku kelawan sinuwun Kurupati ora bakal kelakon. Krana aku luwih milih Yayi Permati, ning nyatane Yayi Permati malah nyagui pamintane sinuwun Kurupati. Krana awit pangiraku biyen tak kira si Adi ora bakal gelem nindakake dadi juru paes. Merga mengko mundhak kelakon dhawuhku kelawan sinuwun Kurupati. Jebul si Adi gelem, pun Kakang ora ngira yen to katresnanmu jebul lelamisan. Kowe nyagui dadi juru paes, padha karo masrahke jiwa ragaku marang wong sing ora ndak tresnani. Kakang Mbok, paduka mangertos piyambak sepinten to remuk ing ati kula.
sareng Paduka dipun lamar Kakang Joko Pitono. Sareng-sareng kula nampi dawuh saking Kakang Joko Pitono bilih kula kapatah dados juru paes. Kula rumaos badhe kelangan Paduka Kakang Mbok Banowati prasasat Permadi nedeng Kantoko. Sampun gampil ndakwa dhateng kula. Menapa dipun kinteng kula lila menawi Paduka dipun dhaup Kakang Joko Pitono. Kakang Mbok, kula maksih tresna dhateng Paduka. Tandhanipun Permadi maksih tresna dhateng Paduka. Rimong batik yasan Paduka maksih kula agem. Rimong batik maksih tumemplek wonten badan kula. Saiki kabeh bebono wis cumawis. Hatiku remuk. Pangarep-arepku ilang. Panjang kaning urip bebarengan kelawan Siadi saiki wis ambyar buyar. Gelem ora gelem aku kudu dadi garwane Sinuwun Kurupati. Ingkang remuk boten namung Paduka, nanging Permadi langkung ajur kumur-kumur. Endahing langen Brangta namung wonten madyaning pangimpen. Manising madu asmara namung dados pait lan getir. Sesotyaning manah kula namung badhe dawah wonten embananipun tiyang sanes. Adune kowe kangen pengen tak kalungke. Nah, ngalih sik, ora arep ganggu wong nyongo. Petruk menengo, aku lagi nambani kangene Kakang Bratajaya. Permadi, opo Kakang Mbok Bratajaya? Aku entuk omong sak kecap wae Permadi. Yo gage omongo. Waleh-waleh opo lahir terusing batin Permadi Seksenana jagat iki. Aku tresna karo kowe.